Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kevin Jonathan dengan NPM 21100100212. Saya berada di kelas 3N reguler pagi Banjarmasin, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat suatu program game sederhana, yaitu game Sweet Jawa, yang dimana game Sweet Jawa ini berhubungan dengan game yang kita sering mainkan waktu anak-anak, yaitu Sweet itu kayak jempol, orang sama jempol. Ini gajah, orang sama semut. Nah, jadi siapa yang biasanya kan kalau misalnya siapa yang pilih ini sama ini kan menang semut gitu. Semut sama gajah menang gajah, kalau gajah sama orang menang gajah, kalau gajah sama gajah sama gitu. Nah ini tapi kali ini kita agak sedikit berbeda ya, karena kita kali ini akan membuat game ini di dalam suatu codingan C++. Nah inilah serunya kita belajar C++ ya. Oke, langsung saja kita ke dalam codingannya. Oke, baik, di sini teman-teman, seperti yang kita lihat di sini ada layar halaman utama. Layar utama ini terdapat Bandicam. Nah, ini yang saya gunakan untuk merekam progres saya nantinya. Oke, langsung saja kita minimize. Langsung kita masuk ke dev C++. Ini saya close dulu karena memang harus di close. Yes. Tadi ada sedikit saya edit ya. Mohon maaf. Kita masuk ke aplikasi, kita buka Embarcadero Dev C++. Oke, saya juga tidak tahu ini kenapa namanya Embarcadero, tapi yang penting ya sama aja, intinya Dev C++ juga. Oke. Seperti biasa di sini saya memakai TDM GCC 9.2.0 64 bit release, yang mana yang saya sebutkan ini adalah compiler dari 64 bit. Oke. Kita buka open dokumen, dan di sini ada program game Sweet Jawa. Nah, oke. Kita buka. Dan ntar ini loading ini guys. Tidak merespon. Seperti biasa ya, ini laptop sudah kentang. Jadi ya mohon maaf. Oke. Nah, pada baris pertama di sini ada biodata saya, yaitu ada nama, NPM, kelas, dan mata kuliah. Biodata ini sangat penting teman-teman, karena siapa tahu ada nanti suatu saat tiba-tiba kita lupa ini codingan punya siapa gitu ya. Jadi kita harus nambahkan biodata. Oke, masuk ke include IOStream. Di IOStream bentar saya terangin dulu. Oke. Masuk ke include IOStream, ini yang artinya adalah masuk dan keluar suatu data serta tipe data numerik. Jadi IOStream ini adalah kepanjangan dari input output stream. Nah, lanjut ke include studio H, ini merupakan menampilkan pesan tipe string, numerik, dan lain-lain secara terformat. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Studio H ini akan menampilkan pesan tipe string, numerik, dan lain-lain secara terformat, guys. Lanjut ke include time H, ini saya juga dapat di internet referensinya. Ini berfungsi untuk memanipulasi waktu. Jadi waktu yang akan kita codingkan nanti itu dimanipulasi oleh header time ini. Lanjut kita ke math H, ini fungsi makro dan mikro yang digunakan dalam operasi matematika. Nah ini nanti math H ini nanti akan ada hubungannya dengan kode-kode yang ada di bawah. Lanjut kita ke Studio Library ya. Studio Library ini fungsinya membersihkan pesan-pesan yang ada di atas, seperti CLS atau clear screen yang bisa disingkat dengan CLR, SCR. Nah, lalu di sini ada include string. Include string ini sebenarnya termasuk ke dalam Studio dan IOStream, tapi biasanya dibuatkan ke dalam sini juga. Lanjut kita ke dalam include Conio H. Ini adalah sedikit dari header codingan Conio H ini.
yang berfungsi untuk menampilkan hasil interface kepada user. Jadi dia fungsinya Seoneo ini adalah untuk menampilkan antarmuka. Jadi kayak apa yang di run, ketika di run ini ya, di run program, akan Konio ini akan mengeksekusi gitu, mengeksekusi apa yang menjadi di dalam ini. Nah, lalu yang terakhir ini ada include Windows H. Ini juga saya dapat dari internet. Fungsinya untuk menjalankan fungsi API Windows termasuk semua makro umum dan tipe data yang digunakan oleh fungsi di dalam laptop ini. Oke, masuk ke using namespace STD. Fungsinya untuk menggunakan data standar C++ masuk sin, south, NDL dan lain-lain. Maksudnya sin ini bukan dibaca sin ya, tapi sin, cout, NDL dan lain-lain. C ini nanti kita akan dijelaskan lagi ya. Nanti kita akan jelaskan lagi si ini. Oke, masuk ke baris selanjutnya, integer main. Ini merupakan jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Jadi setelah kita menjalankan program, integer main ini akan mengembalikan nilainya, nilai asalnya. Lanjut kita ke baris sistem. Sistem color 5E ini adalah merubah latar belakang atau teks. Oke, mohon maaf teman-teman, sebelumnya ini kelewatan satu. Ini adalah kurung buka, kurung kurawal buka, yang dimana kurung kurawal buka ini adalah pembuka dari suatu codingan yang akan kita isi setelah integer main. Nah, jadi setelah kita integer main, kita isi codingannya apa aja, kayak masuk ini, cout, in gitu. Oke, masuk ke dalam codingan lainnya yaitu cout dan NDL. Nah, ini adalah suatu codingan yang memang dipakai untuk IOStream. Dan fungsi dari cout ini sendiri adalah menampilkan pesan tipe apapun di layar. Sedangkan untuk NDL adalah memindahkan baris-baris ke baris selanjutnya. Nah, gitu. Jadi untuk cout selamat datang di Game Suite Java ini juga memakai operator cout, dan juga di baris yang ini juga memakai operator cout. Nah, ini adalah operator cout juga, dan di sini adalah garis N. Bagi teman-teman yang tidak tahu garis N itu apa, nih di sini ada penjelasannya nih. Garis N merupakan pindah baris dalam antar kalimat. Jadi misalnya kayak ada kalimat ini, kalimat gajah, semut, dan orang ini dipisah. Ini dalam satu kalimat, ini ada pemisahnya. Jadi kayak satu gajah enter, dua semut enter, tiga orang. Nah, gitu. Jadi dia pindah baris dalam antar kalimat itu aja. Lalu di dalam sini juga ada cout. Nah, cout silahkan pilih 1, 2, atau 3. Ini merujuk pada pilihan 1, 2, dan 3 ini gajah, semut, dan orang. Sein, nah ini saya lupa naruh di komentarnya apa, tapi saya tahu ini adalah sein put. Ini dimana sein put ini berfungsi untuk memasukkan tentang coding apa yang kita masukkan di dalam sini. Nah, misalnya kita dengan integer nilainya pilih. Integernya pilih. Nah, di dalam codingan pilih ini codingannya pilih. Dan ketika kita masukkan kode sein atau seinput, kita langsung balikan panahnya ini ke pilih. Oke, mohon maaf lagi teman-teman. Di sini saya miss informasi soal ini, soal panah. Cout ini berhubungan dengan garis yang kurang dari ini atau kurung buka segitiga ini. Kurung buka segitiga ini harus dipakai ke dalam cout karena hubungannya dengan mengoutput suatu pesan. Sedangkan sein ini biasa digunakan dengan kurung tutup segitiga ini karena sein ini ada hubungannya dengan memasukkan tipe data. Oke. Di sini ada if, dan di sini ada if, ada else if, dan else. Oke, baik, saya akan jelaskan. If ini adalah suatu operator logika yang dimana ini menggambarkan suatu pilihan. Jadi misal kita if pilih sama dengan 1, misalnya kita memilih 1, cout-nya akan keluar sebagai gajah, yang dimana kita memilih gajah di sini.
sren ini adalah bilangan random atau acak. Sama halnya seperti ren, sren ini menghasilkan serangkaian bilangan bulat pseudo acak. Sedangkan time ini mengambil waktu sekarang dari komputer. Dan null ini adalah preprosesor makro yang berasal dari bahasa C yang di dalamnya berisi nilai 0. Nah, integer ini sudah saya jelaskan tadi ya. Integer ini berupa nilai. Nilainya adalah kom. Kom ini biasanya bisa dibilang sebagai komputer. Berarti dalam permainan game itu kan ada player, ada komputer gitu. Komputer ini ren. Nah, ren ini sama dengan pengertiannya dengan sren. Bedanya ini adalah sistem random dan ini adalah random saja. Random ini 10/10. Nah, lalu ada lagi nih sebuah pilihan. If com kurang dari atau sama dengan 3 dan com lebih dari atau sama dengan 1, maka ini hasilnya. Cout komputer gajah seri akan menghasilkan seri karena yang kita pilih di sini adalah gajah. Karena kita memilih satu adalah gajah. Karena kita memilih satu. Nah, lalu apabila di sini ada else if lagi, jika komputer memilih angka 6 dan 4, maka komputer akan memilih orang dan kita akan menang. Karena logikanya kita adalah gajah dan kita adalah dan komputer memilih orang, otomatis kita akan menang. Lalu jika di sini ada pilihan lagi, komputer memilih semut, maka kita kalah karena memang semut ini kecil tapi bisa membunuh gajah. Seperti yang diceritakan pada nenek saya waktu itu, semut itu bisa masuk ke telinganya gajah dan bisa membunuh gajah dari dalam. Logikanya seperti itu, tapi saya tidak tahu juga kenapa gajah bisa kalah dari semut. Yang pasti ya begitulah, memang faktanya memang begitu, guys. Lalu di sini ada pilihan lagi. Jika kita memilih 2, maka sistem akan mengeluarkan pesan kita memilih semut. Dengan sren time-nya diacak lagi, dan jika komputer memilih 3 dan 1 di dalam pilihan 2 ini, berarti komputer memilih semut dan hasilnya seri. Sama halnya dengan else if ini kom 6 dan 4. Jika komputer memilih 6 dan 4, komputer berarti memilih gajah dan kita menang. Lalu ada pilihan lainnya, apabila komputer memilih orang maka kita kalah. Lalu ada pilihan lagi, jika kita memilih nomor 3, sistem akan memprint kita memilih orang dan time-nya diacak lagi. Dan di sini ada pilihan lagi, jika komputer memilih 3 dan 1, komputer berarti memilih orang dan kita hasilnya seri. Lalu jika di sini komputer memilih 6 dan 4, berarti komputer memilih semut dan kita menang karena orang bisa membunuh semut. Lalu di sini ada pilihan lagi, jika pilihannya komputer memilih gajah, maka kita kalah. Karena memang logikanya orang tidak bisa membunuh gajah. Hanya gajah yang bisa membunuh orang. Ya saya juga tidak tahu ini dapat logikanya dari mana, tapi permainannya memang seperti itu. Ya. Oke. Di sini ada pilihan lagi, jika kita tidak menginput 1, 2 dan 3, yang dimana 1, 2, 3 ini sudah jelas. 1 itu gajah, 2 itu semut, 3 itu orang. Jika kita mengetik nomor 4, maka kita akan disuguhkan pesan yang Anda input salah karena memang tidak ada pilihannya di sana. Lalu di sini ada cout, tekan enter untuk keluar. Nah, dan jangan lupa kita kembalikan nilainya ke awal, yaitu return sama dengan 0. Oke. Sebelum kita menjalankan aplikasi, biasanya Bapak Alam selalu menyuruh kami untuk mengcompile terlebih dahulu, yang dimana compiler ini seperti yang saya jelaskan di awal, itu menggunakan TDM GCC 9.2.064 bit release. Langsung kita pencet F9. Nah, ini kita menunggu menunggu compilernya bekerja.
Biasanya compiler ini untuk mendeteksi apa yang salah dalam inputan codingan kita. Dan kebetulan di sini tidak ada yang salah, langsung kita jalankan. Nah, ini adalah tampilan awal. Selamat datang di game Switch Java. Kamu pilih apa? Misalnya kita pilih gajah. Ketika kita milih gajah, sistem akan memilih nomornya secara acak dan random. Nah, kita bisa menang karena komputer memilih orang. Pertahanan untuk keluar. Kita jalankan lagi. Kita pilih lagi nomor 2 semut. Dan hasilnya apa? Kamu kalah karena komputer memilih orang. Nah, inilah uniknya C++ ya. Karena bisa memilih, komputer itu bisa memilih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sistem. Sistemnya menginginkan diacak, jadi langsung diacak oleh sistem itu sendiri. Emang seru gini nih. Oke, lanjut ini. Kita pilih nomor 3 itu orang. Apa hasilnya? Komputer memilih gajah dan kita kalah. Oke, kita sudah 2 kali kalah dan 1 kali menang. Tapi tidak masalah karena ini hanya mencoba aplikasi. Jadi ya kita jalankan seperti ini saja. Terus ini kita continue. Kita jalankan lagi. Nah, ini adalah yang saya jelaskan. Apabila kita tidak memilih 3 ini, misalnya kita memilih 4 atau 5 atau 6 atau 10, yang ada input salah karena tidak ada nilai yang kita masukkan nomor 10 ini ke dalam codingan. Press ini kita continue dan programnya berakhir. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kalau misalnya ada yang salah dalam hal kata, tutur kata, sikap, mohon dimaafkan. Saya Kevin Jonathan, sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Alam selaku dosen pembimbing pemrograman terstruktur, yang dimana beliau ini mengajarkan kami semua mulai sejarah C++ dan program C++ itu sendiri. Saya Kevin Jonathan pamit undur diri, terima kasih dan selamat malam.